Mana kuda? Hihi. Hai guys, welcome back to another video. Yay! Video hari ini bakal very chill. Kita ngobrol sama gue mau bikin ini. Ini udah lama banget di laci gue dan gue nggak bikin-bikin soalnya suka lupa. Karena sekarang inget, jadi gue mau bikin. Oke? Kalau misalnya kalian ada denger suara-suara dikit itu gara-gara gue lagi keringin baju di dryer. Anyways, gue juga mau sambil ngemil. Ini tuh kayak jerky stick gitu, flaming hot flavor, merry go round, raw life. Kayak kayu-kayuan aja sih gitu buat pajangan. Jadi gue mau bikin video ini tuh ya buat salah satu stok video juga, karena 2 hari lagi gue bakal pulang Indo. Gue pulang Indonya ini diem-diem, jadi mau surprise my parents sama my brother, soalnya dia juga nggak tahu. Dia udah di Indo sekarang by the way. Tapi kalau untuk gue soal pulang Indo, that's for another video. Jadi ya, mari kita buka. Wow, ada plastik lagi ternyata guys. Kira-kira ini makan waktu nggak ya? Gue lapar soalnya. Terus gue kayak mikir sebelum makan malam kita bikin ginian. Ada amplas lagi, sandpaper. Sebelum mulai mari kita buka ini. Lapar guys. 174 pieces. Semoga cepet ya. Oke, gue bakal bikin ini sambil kita ngobrol-ngobrol gitu. Ini gue turunin kali ya. Jadi gue kan kemarin sempet bolong di video tuh. Long story short, laptop gue belum bener sampai sekarang, sampai detik ini. Dan laptop gue udah balik ke gue lagi sih. Aduh, Apple ini ribet deh. Ini 2 bolong, gue nggak tahu kemana. Apa emang sebenarnya nggak ada? Gue kan baterai laptopnya itu udah bocor banget, jadi harus butuh diservis lah gitu kan. Ya udah, gue pikir gue bawa servis hari Sabtu, soalnya kan Jumat gue upload video biasanya. Terus Sabtu gue bawa, gue pikir 2-3 hari oke lah, soalnya cuma ganti baterai. Mereka juga biasa kerjanya cepat. Jadi ya udah gue bawa tuh. Terus pas nyampe sana, mereka bilang oh ya ini kita ada nih partnya, cuman harus ditinggal 3-5 hari lah. Tapi harusnya gara-gara in stock ya 3 hari oke gitu. Makanya dia bisa bilang Senin atau Selasa gitu selesai. Sebelum bener-bener diserahin ke mereka kan di run diagnostik gitu kan, dicek kayak ada masalah apa lagi selain baterainya. Gak ada apa-apa, jadi bener-bener yang rusak baterainya doang, semuanya oke gitu kan. Habis kayak gitu ya udah gue tanda tangan semua diserahin oke. Hari Selasa gue dapet telepon, gue kira disuruh pick up nih, tapi ternyata tidak. Jadi mereka telepon kayak udah selesai repair baterainya, cuman tiba-tiba power button kamu tuh nggak bekerja, gak bisa nyalain sama nggak bisa matiin laptopnya dari tombol itu. Kan harusnya bisa, yang bekerja itu cuma touch ID-nya gitu. Terus gue mikir kayaknya kemarin dicek oke-oke aja gitu, kenapa tahu-tahu rusak. Tapi mereka bilang mereka harus pesen partnya dari tempat lain gitu, soalnya partnya habis, berarti butuh 3-5 hari lagi. Terus gue bilang gue minggu depan gue travel, gue butuh laptopnya gitu. Akhirnya habis ngobrol-ngobrol gitu, gue bilang ya udah nggak apa-apa, yang penting gue bisa matiin komputernya dengan cara lain kayak settings, terus gue matiin, terus nyalainnya colokin ke power, terus dia bakal nyala gitu, nggak apa-apa. Soalnya ya gue butuh laptop ini buat kerja sama ya buat edit gitu kan. Kalau misalnya ini gimana, terus masa gue tinggal laptop gue di sini sedangkan gue pulang Indo gitu kan. Gue kan juga tetap mau ngedit dan tetap mau kerja. Habis itu mereka bilang ya udahlah, partnya udah kita pesen, jadi nanti pas kamu balik ya tinggal partnya udah ada gitu, bakal di hold sama mereka. Oke gitu kan, berarti hari ini saya bisa ambil kan gitu, maksudnya bisa pick up. Oh ya bisa pick up, nanti tunggu email konfirmasi ready for pick up, disitu kamu pick up gitu. Terus gak lama gue ditelepon lagi, oh partnya ini cuman dari satu mall ke mall yang lain kok, jadi harusnya cepat, kamu yakin nggak mau nunggu? Terus gue bilang nggak apa-apa, nggak usah, gue butuh laptop gue gitu kan, jadi nggak apa-apa gue pick up aja. Terus akhirnya dia bilang oh oke. Gak lama ditelepon lagi, dia bilang ya udah tuh jangan langsung pick up ya, tunggu konfirmasi. Udah dong, itu kira-kira jam 2 siang tuh mereka telepon terakhir. Terus gue akhirnya ke mall tempat gue servis yang ada Apple-nya itu. Kalian gue mau muter-muter cari baju, gue tunggu pokoknya sampai hampir jam 7. Gue kayak kenapa gue nggak dapat konfirmasi, katanya cuman run diagnostik, abis itu bisa dirilis. Gue akhirnya samperin, mereka akhirnya bilang oh iya ini partnya tuh masih OTW, sayang banget kalau misalnya kamu nggak benerin. Terus gara-gara ini nggak bekerja sama sekali, kita not comfortable enough buat rilis gitu. Terus gue mikir lah, katanya nggak apa-apa gitu, maksudnya bisa manually shutdown. Ya udah, kalau misalnya emang ada perubahan gini kenapa nggak kasih tahu gue? Gue nunggu sampai jam 7 malam gak dikasih tahu apa-apa. Kalau misalnya gue nggak nyamperin, gue tungguin sampai mau tutup kali. Habis akhirnya habis ngobrol-ngobrol, gue ya udahlah, gara-gara lu bilang partnya cuma dari satu mall ke mall yang lain, hari Selasa ya itu, dia bilang Rabu harusnya partnya udah ada, Jumat kamu bisa pick up. Ya udah,
chill dryer. Ya udah dong, gue matengin nih kayak janji ke gue Jumat gue bisa pick up. Kalau itu gak apa-apa. Tapi kalau misalnya nggak bisa janji ya udah jangan gitu. Gue pick up aja sekarang. Terus mereka bilang oh iya gitu. Nyampe hari Jumat sampai siang itu nggak dapet confirmation email. Gue mau tanya mereka dong. Ini gue pause dulu deh soalnya ini agak intens ya. Agak greget, gak tau kenapa nggak bisa langsung telepon ke cabang itu, harus ke Apple Support dulu baru dikonekin. Tapi pas gue tanya Apple Support, mereka lihat status service gue itu masih nunggu part. Ini hari Jumat maksudnya masih nunggu part itu kayak gimana maksudnya gitu kan? Gue kan juga dapat kayak service ID, terus device ID kan juga ada, jadi gue harusnya bisa track service-nya tuh sampai mana. Tapi di punya gue itu nggak diupdate sama dia, nggak tahu kenapa. Udah kayak gitu ya udah gue minta Apple Support buat konekin gue ke cabang tempat gue service. Pas diangkat, oh I was just about to call you about this gitu. Bohong kamu. Ya pokoknya dia bilang baru mau telepon gitu, mau kabarin kalau misalnya part yang kemarin dipesen itu for some reason not working di laptop kamu, jadi kita pesen baru gitu. Cuman gara-gara weekend, delivery person yang gak di weekend, jadi Senin itu partnya baru ada. Jadi hari Rabu depan gitu kamu laptopnya bisa oke. Terus gue bilang dong, gue mau travel, gue udah bilang kayak kemarin. Makanya gue dari kemarin itu mau ambil, gak usah nunggu partnya ini. Terus kemarin udah dijanjiin, berjanji iya Jumat bisa ambil banget. Gue keselnya juga mereka nggak update kalau misalnya barangnya itu not working. Kenapa nggak diupdate di sistem gue gitu. Terus mereka juga asal pesen partnya lagi tanpa kasih tahu gue. Bayangin deh, orang yang emang dikejar waktu flight, masa lupa nggak ambil laptopnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya laptopnya itu buat kerja. Long story short, abis itu akhirnya ya udah pokoknya gue pick up aja. Baterainya udah diganti, oke. Udah gue pick up aja kayak gitu, tombolnya nanti gitu kan. Akhirnya udah oke begitu. Oke, iya Bapak. Seperti biasa mereka juga bilang, oh tinggal run diagnostic, abis itu dirilis. Ya siap, kamu bisa pick up hari ini, gampang. Oke. Udah abis telepon itu gue siap-siap, terus gue ke mobil. Pas baru gue mau jalan, ditelepon lagi sama dia. Dia bilang bisa ngomong sebentar gak? Gue masih nggak bisa mikir, kok bisa ya begini. Dia bilang diagnostiknya nggak bisa selesai karena servisnya belum selesai. Jadi tombolnya itu tuh harus udah diganti dulu baru bisa dirilis. First thing first, gue tahu I'm not an IT person, gue nggak ngerti service gimana atau cara how Apple service works, I don't know. Pertama, hubungan baterai sama tombol itu tuh nggak ada. Dan emang dari pertama gue cuma mau service baterai. Kesannya ini kan gara-gara it's not working, jadi kayak dipaksa gue service itu juga gitu. Kedua, karena pertama kali gue cuma minta ganti baterai, harusnya bisa dong tetap run diagnostik aja. Masalah gue yang pertama ini kan kayak ditambahin sendiri sama mereka tanpa gue tahu gitu. Mereka udah tambahin dulu, udah masukin ke sistemnya, baru telepon gue. Dan mereka bilang pas udah pesen barangnya juga gitu. Ini kan kayak gak make sense gitu. Masa gak bisa run diagnostik, ya tinggal diinin aja gitu kan servisnya. Gue gak ngerti lah pokoknya gitu. Terus mereka kasih gue dua option. Option pertama, karena mereka gak ada MacBook rent available, mereka suruh gue beli MacBook baru, cuman mereka bakal extend warranty sama returnnya. Jadi pas gue balikin dari Indo, gue balikin laptopnya. Laptop gue yang lama udah selesai servis, gue ambil, mereka refund. Atau laptop gue yang lama ini karena nggak bisa selesai run diagnostiknya, baterainya yang baru dikeluarin lagi, terus dimasukin yang lama. Jadi bener-bener kayak pertama kali gue bawa masuk buat di servis gitu. Dua itu, terus gue bilang emang nggak ada option lain. Kayak jujur gue agak bingung kenapa ini nggak bisa run diagnostiknya. Sedangkan masalah yang pertama gue komplain aja dan gue minta servis itu solely the battery only. Terus dia bilang iya nggak tahu bos gue bilangnya kayak gini, bener-bener nggak bisa. Saran gue sih lu mending beli laptop baru gini-gini. Terus itu gue udah capek, gue nggak mau argue, gue nggak mau pusing. Gue bilang ya udah masukin itu baterai lama gue, thanks for wasting my time. Sih gue ngomong gitu. To be fair, customer service-nya maksudnya cara mereka ngomongnya sopan gitu kan. Cuman yang gue keselnya itu kenapa mereka nggak komunikatif gitu. Kayak kenapa mereka nggak sering-sering update kalau misalnya ada apa, kenapa nggak ngomong ke gue dulu langsung kayak decide on their own, abis itu baru update gue. Itu pun nggak selalu gitu, bahkan harus gue nyamperin tokonya dulu dan tanya, kalau nggak gue nggak bakal dapet jawabannya. Jadinya ya udah hari Jumat itu gue pick up udah seadanya. Jadi sekarang laptop gue udah di gue lagi, puji Tuhan gue bisa ngedit lagi walaupun ya baterainya masih bocor gitu, masih baterai yang lama gitu kan. Jadi begitu deh ceritanya. Maaf ya guys, ini delay soalnya gue nggak bisa, agak susah multitasking. Terus gue mikir ya mungkin ini strategi mereka buat me keep spending money on them gitu. Kalau misalnya kayak pertama gue ganti baterai kan berapa ratus dolar doang, tambah tombol ini, terus mereka bilang harus banget ini tombol ini diganti gitu. Jadi ya tambah berapa ratus dolar lagi buat ganti gitu kan. Sedangkan sekarang aja kan tombolnya not working kan. Gue masih bisa tuh pakai laptop gue. Kalau misalnya shutdown, nyalain tinggal colok aja gitu. It's not something huge that I should worry about. Soalnya I still can use my laptop
either way. And also maksudnya dengan cara mereka bilang, oh diagnostiknya nggak bisa complete, jadi either give us $2,000-$3,000 to buy new MacBook, atau enggak ya udah ini baterainya gue cabut lagi. Gue keselnya begitu. Itulah cerita my Apple experience. Jadi gue sekarang mikir kayak gue bakal balik lagi nggak ya ke tempat yang sama buat servis itu. Atau gue beneran beli MacBook baru lagi aja cuman di cabang lain. Gue kesel. Sekarang gue bakal lanjut bikin ini karena gue masih di step 2. Ini step pertamanya ini guys, by the way. Ini step 2. Kapan lagi gue curhat sepanjang itu guys. Sebenarnya ini juga ujung-ujungnya itu harusnya di amplas gitu, tapi gue mager gitu. Aduh, kenapa nggak mau masuk bun? Sumpah masukin ini aja 5 menit guys. Agak keras gitu karena gue lapar. Kalau misalnya emang ini nggak selesai, ini gue nggak kalau misalnya emang nggak selesai karena gue udah lapar, gue masih bisa selesaiin besok. Karena besok gue belum terbang, gue terbangnya lusa. Gue pulang ini cuma 2 minggu by the way, jadi bentar banget, tapi ya apa-apa lah. Karena emang ini konsepnya surprise gitu ya. Kalian suka nggak sih bikin kayak ginian? Gue suka sih, cuman buat bikin ginian tuh kan makan banyak waktu ya. Jadi kadang gue harus ngumpulin niat dulu sama atur jadwal. Kalian mau lebih deket gak ngeliatnya? Mau deket-deket kan muka gue kelihatan, tapi ya it's okay lah ya. Ini kan kagak gue amplas ya. Semoga nggak ada yang nusuk aja. Susah. Ya Tuhan. Akhirnya selesai. Bisa muter dia guys. Kita bikin kuda. Mana kuda? Satu. Ya Tuhan. Lucu banget guys. Belum jadi sih. Nah ini yang rusak gimana ya? Kita bakal pakai yang tengah ini lagi. Bisa nggak ya? Oke, taruhin dulu. Baru kita lanjut dengan yang lain. Life goes on. Everything's gonna be okay. Kayaknya video ginian tuh cocok buat video ASMR nggak sih? Kayak di pop-pop keluar gitu kan, satisfying ya. Maybe. Oh ini ada satu lagi. Apakah dia ekstra? Tapi sini cuma tulisnya 4 kuda. Ini udah 4 kuda. Apakah kamu tidak perlu lagi? Nggak apa-apa. Kayaknya ekstra deh guys. Puji Tuhan kan. Keep looking forward guys. Everything's going to be okay. Sekarang semua kudanya nggak rusak deh. Jujur gue bikin video ini random banget guys. Maaf ya kalau misalnya membosankan. Karena gue lapar, gue bakal selesaiin halaman pertama, abis itu besok gue baru selesaiin yang belakang. Ini kalian kalau lihat juga serpihannya banyak sekali. Udah lapar tapi gue bingung makan apa. I don't know what to eat man. Harus masak sih, ayam telur kali ya. Cubang. Kok girang banget sih gue bikin gini. Lucu sekali guys. Begini guys. Gua kira ini nggak bisa diputer gitu, ternyata bisa ya guys. Susah nggak nih? Ternyata tidak. Puji Tuhan. Bawahnya dia kayak ada gambar gitu guys. Kayak pattern aja gitu. Kecil banget. Di sini masih mau makan, habis itu mau lanjut ngedit. Gue mau kejar editan, soalnya kan gue bakal terbang. Nanti kalau flight kan agak susah ngeditnya. Kayak nggak comfortable aja nggak sih ngedit di pesawat. Di tidur. Maaf ya guys, gue banyak diemnya, soalnya jujur gue kan nggak ngerti ya bikin video gini. Tadinya mikir mau curhat sambil bikin kan, tapi ternyata saya tidak bisa multitasking. Jadi cerita dulu deh tadi. Roda. Jadi belum sih, maksudnya kayak bagian ini jadi oke. Kalau kayak gitu kita lanjut besok karena saya lapar. Udah berapa kali gue ngomong gue lapar. See you tomorrow. Hey guys, this is the next day. Di luar terang, jadi buat video lebih oke gitu ya. Cuman gak terang-terang banget sih, soalnya sedikit mendung. Tadi sempet snow pagi sampai siangan gitu. Sekarang udah mau sore tapi kayak siang ke sore gitu. Sempet snow sama hujan tadi. Jadi ya begitu deh. Tuh bekas snow. Dikit-dikit doang sih, nggak gimana banget, soalnya campur hujan juga kan. Oke, kemarin kan begini ya. Harusnya sih tinggal dikit lagi, nggak banyak yang harus kita kerjain. Terus ini tinggal dimasukin ke ini.
Feeling gue video ini interestingnya udah dari tadi ya, dari kayak pertama kali gue cerita soal Apple itu. Sisanya gue cuma bikin ini doang. Emang harusnya ini video kayak very chill, kita hangout bareng. Mungkin kalian mau makan, mau apa. Gue juga sebenarnya kan introvert ya, jadi gue gak banyak ngomong orangnya. Tapi ya kalau misalnya sama temen deket kok cerita apa ya bisa ngomong terus gitu. Tapi pastinya introvert guys. Kalau udah comfortable sama orang ya baru lebih ini kali ya, lebih out there gitu. Sama ya tergantung mood juga sih, depends. Nggak kerasa besok gue udah terbang ya pulang Indo for the surprise. By the time kalian lihat video ini, buat yang surprise itu filmnya udah ada semua, tinggal diedit aja. Kalau gini angle-nya kesannya profesional sekali saya. Kayak emang channel bikin prakarya gitu ya. Tada! Bawahnya jadi begini. Ini video tuh bener-bener kayak chill video. For me juga filmingnya nggak ribet gimana gitu. Kita udah menuju ke sini, dekor luarnya lucu banget sih ukir-ukirannya. Karena udah piece terakhir, balik lagi kameranya ke sini. Kayaknya ini tinggal ya, selesai. Terus dia bisa muter tuh. Salah muternya. What do you guys think? Ini dia sudah selesai. Lucu banget sih. Terus dia simple gitu dan nggak makan banyak tempat. Ini nggak gitu gede guys, tuh tangan gue segini. Segitu aja guys video hari ini. Ya emang agak random, walaupun kemarin ada curhat yang sedikit intens. Nggak intens gimana sih, tapi ya guanya yang agak gitu kan. Masih ada chill partnya sambil curhat sedikit. Semoga kalian enjoy nontonnya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, besok gua flight, jadi doain sukses ya guys surprise-nya. Thank you guys so much, and I will see you guys next week. Bye-bye!